Angel Dari belum, Pak. Angel sama Mentari. Mentari belum, Pak. Oh, kenapa? Sakit, Pak. Oh, oke. Ini yang mau presentasi siapa dulu? Kelompoknya Koni atau Mela? Namanya siapa? Ini hostnya belum ada, Pak. Anu tuh Angel. Bentar. Oh, Pak. harus pakai host ya? Apa itu? Nanti yang buat nyampein bab 4-nya dia, Pak. Oh, oke. Mana ya Angel? Sama Beatrix belum. Kelompoknya Koni udah Beatrix semua, kok. kelompoknya siapa? Kelompokmu? Kelompoknya Koni kayaknya udah ada Iya, Sinta, kelompok ada saya. Rafael. Nah, sore teman-teman. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Koni, nomor WA-mu nggak aktif kok? Ini, Pak, ganti nomor, Pak. Loh, terus nanti di teori peluang, piye? Udah masuk grup belum? Udah masuk. Oh, oke. Nah, kamu, apa namanya, nomor yang baru tolong dikirim ke saya ya. Iya, Pak. Oh, karena adminnya Kevin ya. Jadi Kevin yang masukkan kamu ya. Iya. Oh, oke. Ngopo, ganti yang. Enggak, Pak. Pantes tak chat nggak ada respon, centang 1. Wih, Angel kok namanya ganti, Angel? Kamu pakai akun siapa, Angel? Masih di mute, Angel. Angel, udah bisa kita mulai, Angel? Ada yang belum tapi masih kurang, baru 9 harusnya. Harusnya? 11. Mentari pamit katanya. Oh ya. Terus satunya Ceria. Ya udah dimulai aja. Selamat sore Pak Hongki dan teman-teman. Selamat sore. Selamat sore. Sebelum memulai workshop 4 PKMK, ini kita berdoa terlebih dahulu. Karena saat ini jalan berdoa mulai. Berdoa selesai. Yang pertama yaitu diskusi tiap kelompok. Kelompok siapa yang mau mulai diskusi? Kelompoknya Mela atau kelompoknya Soli? Silakan, siapa duluan? Siapa yang mau duluan? Tas-tasan. Sinyalnya ngopo, Angel? Siapa yang mau? Ya wes, kelompokku dulu nggak apa-apa. Iya. Ya. Silakan, siapa yang mau share screen? Kelompokmu tuh siapa aja tuh, Mel? Mela, Mentari, Mentari sama Beatrix sama Sinta Setia. Setia, Pak. Anak Pebio. Ada kok, Pak. Oh, oke.
Febio angkatan 19. Angkatan 19 semua. Oke. Ya, silakan. Pertama, saya dari kelompok Desbin PKMK mau mempresentasikan bab 2 dan bab 3 tentang produk yang kami rancang. Yang pertama ada gagasan kegiatan usaha. Di sini sudah terlihat, dibaca semua, Pak? Enggak usah, intinya aja kamu jelasin. Saya enggak tahu Pak artinya. Yang buat bentar. Atau langsung komentar, saya memberi komentar. Di sini ada gagasan kegiatan usaha yang isinya tentang hampir sama seperti latar belakang, tapi ini kayak lebih menjurus gitu, Pak. Lalu yang kedua ada peluang pasar, analisis produknya, produk yang kita tawarkan. Yang pertama itu kan COVID Kit, terus kita ganti menjadi Hygien Starter Pack. Kan kalau COVID Kit kan kesannya itu kalau COVID-nya selesai udah gitu. Jadi produknya kayak nggak tahan lama gitu. Kalau Hygien Starter Pack, jadi itu kayak produk itu bisa dibuat tahan lama. Meski ntar COVID-nya udah hilang atau itu bisa tetap bertahan. Terus ada analisis pemasaran, ada strength atau kekuatan. Itu pemasaran kita menggunakan media online seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Dan seperti online shop Shopee gitu. Terus produk yang kami akan desain itu sedemikian rupa sehingga masih tetap modis. Jadi produknya itu modis. Meskipun itu berbahan dari plastik. Terus produk yang kami buat menyesuaikan dengan keadaan saat ini maupun ke depannya. Jadi produk ini kayak apa ya? Itu Pak. Jangka panjang. Ya, itu. Terus produk ini simple dan mudah dibawa kemanapun. Lalu tema yang kami usung juga mencintai lingkungan sehingga menjadi daya tarik sendiri dari produk tersebut. Hasil dari pouch-nya nanti akan rapi dan trendy karena kami bekerja sama dengan itu Pak, yang pengrajin seperti yang Bapak bilang itu. Nanti rencananya tuh kami kemarin desainnya udah saya rancang dikit-dikit gitu Pak, jelek-jelekan. Nanti kalau jadi misal ya nanti kita dandak nih gitu Pak. Weakness-nya sudah ketemu tempat untuk mendandani itu. Mendandani. Oh, yang Bapak bilang itu kemarin gimana Pak? Yang pengrajin tas. Karena kalau dia produknya nggak massal. Jadi artinya dia belum skala besar. Tapi mungkin dia bisa punya relasi ke yang pengrajin lagi. Nanti mungkin saya bisa beri nomor kontaknya kalau beliau, ini kan saya sedang kontak beliau tapi belum ada respon. Jadi nanti kalau beliau setuju nanti kalian bisa kontak ke beliaunya gitu ya. Baik, Pak. Tapi dugaan saya pasti akan setuju karena dia yang menawari waktu memberi produk itu ke saya. Kalau ada mahasiswa yang tertarik memproduksi seperti ini, monggo bisa belajar dengan saya. Baik, Pak. Oke. Lalu saya lanjutkan kelemahannya. Produk ini
sudah ada di pasaran kayak pouch itu sudah ada Pak, tapi itu dia itu bahannya kain. Nah kita itu pokoknya Plastik. beda. Terus dalam pemasaran produk pasti dijumpai pesaing. Nanti misal kita jadi yang pertama gitu, pasti nanti ada yang timbul pesaing-pesaing gitu Pak. Jadi pasti ada pesaing. Lalu membutuhkan ketelatenan dalam pembuatan. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Saudara Patrick. Yang berikutnya itu mengenai analisis kelayakan usaha. Di sini isinya mengenai harga yang kita patokkan untuk produk higienis third pipe ini akan diusahakan seminimal mungkin karena bahan yang kita gunakan kan juga limbah plastik itu. Jadi bisa diusahakan seminimal mungkin sehingga dapat harga produk yang minimal akan menambah peluang terjualnya produk ini. Kemudian untuk keberlanjutan usahanya, untuk produk ini kan tentang mengenai kebersihan, peralatan-peralatan kebersihan, penjaga kesehatan seperti itu. Nah, ini tidak hanya berguna pada saat pandemi ini saja. Setelah nanti pandemi berakhir pun, kebersihan diri itu tetap harus dijaga. Jadi, produk ini akan bisa terus berlanjut. Begitu. Oke. Ini kalian sudah dapat langkah proses pembuatan mencari di internet berarti ya? Ya Pak, saya mencari di internet itu, saya lihat itu tasnya persis kayak Bapak yang di itu. Jadi kayak ngawang-ngawang gitu Pak. Kayak lebih, nanti kan cuma modelnya aja yang kita ganti. Dan anunya, jadi kurang lebih alat dan bahan sama prosesnya sama. Oke, tanggapan dari saya yang pertama itu di latar belakang mungkin bisa diperkuat ini bahaya limbah plastik. Jadi kan, mungkin bisa ditambahkan data-data tentang limbah plastik yang dihasilkan selama ini, lalu berapa persen yang bisa didaur ulang. Nah, lalu ditambahkan bahayanya karena kan produk ini semulanya kain kan ya. Maka kan ini switch ke plastik, maka saya melihat aspek limbah plastiknya belum terlalu ditekankan. COVID-nya udah dapat gitu ya. Cuma aspek go green-nya yang belum dapat gitu ya. Jadi kan di latar belakang itu bisa kalian tambahkan bahayanya limbah plastik, lalu sekarang limbah plastik itu berapa banyak produksinya setiap hari, lalu berapa persen yang baru bisa didaur ulang. Maka dengan produk ini harapannya itu bisa meningkatkan produk daur ulang. Nah, ini menambah nilai plus dari produk ini saya pikir ya. Nah, itu yang pertama di bab satunya. Lalu di bab 2-nya mungkin perlu ditambahkan rincian pengeluaran dan pendapatan Mel sama Patrick. Jadi kalau di situ kan kalian mengatakan biayanya seminimal mungkin, nah itu nggak boleh gitu ya. Jadi harus dalam bentuk angka. Kira-kira untuk memproduksi satu tas itu kalian butuh biaya berapa, lalu produk ini akan dijual dengan harga berapa, lalu akan diproduksi berapa banyak, sehingga estimasi keuntungannya bagaimana, estimasi pendapatannya bagaimana gitu ya. Jadi tidak hanya dikatakan biaya seminimal mungkin gitu ya. Nah itu mungkin perlu dirinci. Oke, dari saya itu catatannya, sebentar saya buka catatan saya, apakah masih ada tambahan.
Oke. Ya, nampaknya hanya itu, Mel. Kalau proses pembuatan, oh ya, terkait dengan pemasaran, kan kalian mengatakan online shop ya. Sudah punya pengalaman kah untuk online shop, Mel? Atau Patrick? Atau siapa? Zinta? Kalau saya belum, Pak. Oke, nah ini berarti kalian udah harus mulai belajar ya bagaimana membuka lapak di online shopping gitu ya. Kemudian saya jadi satu hal lagi ingat ini akan bisa berjalan kan kalau kalian dapat limbah plastik ya. Nah, salah satu yang menghasilkan cukup banyak limbah plastik itu kan warung-warung Indomie itu loh. Nah, itu mulai kalian jajaki dan dekati itu. Supaya nanti ketika ini harus direalisasikan, kalian sudah punya saluran kemana harus memungut limbah-limbah ini, gitu ya. Kemudian yang perlu dipikirkan juga adalah ini segmentasi produk. Jadi produk ini ditujukan untuk siapa, kalangan yang mana itu ya. Nah, itu mungkin bisa didukung data, misalnya ini untuk kalangan muda, misalnya usia sekian sampai sekian. Nah, kita lihat datanya bahwa demografi Indonesia kan usia sekian itu sangat besar, maka peluang produk ini akan mendapat tempat di masyarakat masih cukup besar, gitu ya. Jadi target pembeli kalian itu siapa itu perlu diyakinkan segmentasinya ya. Nah, tidak hanya cukup misalnya warga Jogja, tapi warga Jogja yang berusia rentang berapa sampai berapa, lalu dicari data kependudukannya, itu ada berapa persen dari seluruh penduduk Indonesia, penduduk Jogja, maka kira-kira bagaimana prospeknya. Kalau dugaan saya, Jogja itu kalau penduduk asli itu lebih banyak orang tua ya. Tapi Anda cek nanti ya demografinya ya. Kalau lebih banyak orang tua, apakah produk ini bisa cukup laku dipasarkan di Jogja misalnya? Atau kalian buat terobosan lain untuk pemasarannya kemana gitu ya? Yang banyak kalangan mudanya gitu ya. Karena kan nampaknya kalau produk ini kan sasarannya orang-orang muda itu ya. Dan orang-orang yang bekerja kan, terutama mohon maaf, bukan bias gender ya, terutama yang perempuan. Kalau laki-laki kan biasanya wegah repot itu kan. Nah, jadi itu mungkin perlu dipertimbangkan sebagai data untuk memperkuat bahwa produk ini memang akan bisa continue diproduksi. Gitu Mela. Baik, Pak. Patrick, ada tambahan dari kelompok Mela, Sinta, Patrick? Sudah, Pak. Cukup. Oke. Ada yang mau ditanyakan mungkin dari kelompok ini? Tidak ada? Oke. Yang berikutnya silakan. Kelompoknya Koni. Baik, saya akan menjelaskan ke bab 2 kelompok kami. Kondisi lingkungan. Kan bagian penduduk ini kan
banyak yang kurang tertarik dengan makanan lemet ini. Dan sebagian memiliki alasan karena tekstur, bentuk, atau rasanya yang kurang bervariasi. Lalu potensi sumber daya, karena berbahan utama singkong yang dapat mudah ditemukan di daerah tropis termasuk Jogja. Lalu peluang pasar. Kami dapat membidik peluang produk makanan yang kami buat sebagai makanan yang dapat diterima oleh masyarakat karena makanan ini belum banyak yang memproduksi dan menjualnya. Kami berencana untuk membuat lemet goreng tapi nanti bentuknya seperti nugget dan diberi topping dan isian. Lalu ya analisis ekonomi usaha. Ya kami rencananya kira-kira dalam satu kali penjualan itu membuat 50 kotak mika yang kecil itu. Dan harganya dan dijual. Lanjut. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Sylvia. Itu ada metode pelaksanaannya itu tahap persiapan itu pada langkah awal. Langsung ke tahap pelaksanaannya aja. Itu alat dan bahannya itu ada di bawah. Alat ini langsung dijelasin intinya enggak? Iya, intinya gimana cara membuatnya? Oh, langsung cara pembuatannya ya, Pak? Oh iya. Ke atasin lagi itunya. Bawah. Cara pembuatnya itu yang pertama itu menyiapkan alat dan bahan, terus mengupas singkong dan kelapa, lalu dicuci sampai benar-benar bersih, setelah itu diparut. Nah, rincinya itu ditambahkan gula merah, garam ke dalam parutan singkong dan kelapa tersebut. Terus diaduk rata, terus bungkus adonan tersebut dengan daun pisang, terus dikukus hingga daun pisang berubah menjadi agak coklat. Terus diangkat lemet tersebut dengan daun pisang, terus dilumurkan lemet yang sudah dikupas ke dalam tepung panir, terus digoreng. Cara pengemasannya itu, ini dikemas dengan menggunakan kotak mika dan diberi label yang menarik. Terus yang keempat itu cara pemasarannya. Karena di zaman sekarang sudah modern, jadi setiap orang pasti memiliki gawai, maka kami akan memasarkannya melalui berbagai media sosial seperti WhatsApp dan Instagram, dan menggunakan sistem pre-order atau pesan terlebih dahulu sebelum membeli. Ini supaya meminimalisir kerugian kalau pakai pre-order. Oke. Baik, masukan untuk kalian. Ini di bab satunya masih perlu diperkuat aspek isu lingkungannya ya. Kaitkan coba dengan ketahanan pangan. Artinya seingat saya ada program pemerintah terkait dengan ketahanan pangan, yaitu mencoba menciptakan bahan-bahan pokok selain nasi ya. Nah, singkong kan menjadi salah satu alternatif sebagai bahan pokok gitu ya, yang bisa sebagai sumber karbohidrat. Nah, mungkin kalau ada kelompok ini dari biologi enggak ya? Tidak ada, Pak. Ini tapi kalian bisa cari referensinya mungkin ya.
Jadi misalnya kandungan karbohidrat nasi dengan singkong dalam berat yang sama itu bagaimana? Nah, kalau itu hampir sama kan berarti bisa jadi sebagai substitusi untuk nasi itu ya. Nah, bisa dikaitkan dengan program kesehatan ke arah diet dan sebagainya itu ya. Kemudian itu terkait dengan bab satunya tentang isu lingkungan. Kemudian yang kedua tentang segmentasi target pembelinya ya. Nah, ini mungkin perlu di-clearkan lagi. Mungkin perlu diperjelas target pembelinya itu tentang usia berapa. Nah, lalu mungkin disajikan data kira-kira di seputaran Jogja itu yang usia itu secara demografi bagaimana. Ya. Nah, sehingga kita bisa bicara peluang bisnis bahwa ini masih ada peluang gitu ya. Kemudian satu hal lagi, kalau kita mau mengangkat isu lingkungan, kemasannya jangan pakai plastik mika. Nah, kalau plastik mika nanti jadi limbah plastik lagi. Nah, itu satu kontraproduktif. Nah, coba kalian memikirkan kira-kira dikemas apa supaya tidak menghasilkan limbah yang baru gitu ya. Nah, mungkin pakai ini loh, yang banyak dipakai sekarang itu kemasan bungkusan kertas itu loh. Yang makanan-makanan packingnya dari kertas. Bahkan sekarang McDonald itu kan juga pakai kertas. Iya. Nah, itu mungkin bisa dipikirkan itu kemasannya. Dan itu dugaan saya kok lebih murah ya. Nah, itu jadi saya pikir itu jadi sehingga proposal ini menjadi lebih kuat lagi. Segmen pasarnya sudah dianalisis. Kemudian tadi kalau nggak salah kan kalian sudah mencoba menjelaskan survei kecil-kecilan pandangan masyarakat terhadap makanan lemet gitu ya. Nah, salah satu coba tadi ada ya kalau nggak salah di bab 2 atau bab 3 ya? Iya, di bab 3. Nah, di bab 3 itu kan kalian nampaknya sudah melakukan survei mengapa makanan lemet ini kurang laku di pasar gitu ya. Karena maksud saya dengan melakukan survei itu kan kalian sudah tahu kira-kira sebabnya lemet ini kurang laku di pasaran. Nah, maka itu harus kita upayakan tidak ada dalam produk kita. Jadi misalnya mungkin karena teksturnya itu ya, orang tidak suka melihat teksturnya agak kenyal-kenyal gitu ya. Apakah dengan digoreng itu tidak begitu nampak kekenyalannya gitu ya. Jadi kan orang begitu buka bungkus daun loh, kok kenyal-kenyal gitu kan. Nah, terus kan imajinasinya ya nggak enak gitu ya. Nah, apakah dengan produk baru ini, dengan packaging digoreng dengan tepung panir, lalu diberi topping, itu menutupi kekenyalannya sebenarnya gitu ya. Atau misalnya jangan-jangan orang tidak tertarik karena daun pisangnya, pembungkusnya gitu ya. Lalu berimajinasi daun pisangnya itu entah dapat dari mana itu kan bisa saja. Nah, ini mungkin dengan analisis pendapat itu mungkin kita bisa memperkuat keunggulan produk ini juga itu ya. Menjelaskan sedikit tentang kelebihan produk ini dan seterusnya. Itu sih masukan dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok Koni? Mungkin kalau nanti dibungkusnya pakai kardus itu bisa tidak, Pak? Bisa aja, tapi
rate biayanya lebih mahal berarti kan. Nah, cuma memang kalian perlu memikirkan kemasannya apakah beli atau bikin sendiri. Karena biasanya kalau bikin sendiri akan jatuhnya lebih murah. Ya, Pak. Kalau kalian kenapa? Kalau pakai bungkus kertas itu tidak menarik ya? Susah Pak untuk membungkusnya. Kan tinggal dimasukkan saja langsung. Nah, mungkin perlu dipikirkan ya. Artinya kalian perlu eksperimen ini dan perlu konsultasi juga dengan orang yang biasa memproduksi makanan, gitu ya. Terkait dengan kemasannya, mungkin alternatif pertama itu pakai yang kertas itu. Karena dengan kertas itu juga sebenarnya membantu kalian menyerap minyaknya itu, supaya produk itu tidak terlalu banyak minyak itu kan. Tapi memang terus toppingnya kalau itu tidak melekat sungguh di makanannya, terus jadi malah berjajaran di itunya, di kemasannya kan. Nah itu mungkin alternatifnya adalah kalau nggak kardus bisa dengan kertas itu tadi. Baik, masih ada yang mau ditanyakan? Udah Pak. Pak, saya mau coba atau gimana? Atau masuk akal apa enggak? Misalnya bungkusannya itu kayak dikasih itu Pak, ditambahin kata-kata motivasi gitu kan, kayak di print gitu terus ditempel di bungkusannya biar kayak menarik gitu. Bisa aja. Masuk akal nggak? Bisa aja. Tapi itu nanti pembungkusnya menjadi tidak bisa diproduksi massal. Ya, toh? Bisa aja sih kayak permen kiss itu kan. Kalian udah pernah baca atau permen kiss itu kan ada semacam kata-kata tertentu lalu dengan memberikan itu ke orang lain lalu sebenarnya kita ingin mengucapkan kata-kata itu ke orang lain itu kan. Itu boleh aja itu ya. Nah, hanya saja yang perlu kalian pikirkan, konsumen itu kan biasanya fokusnya ke isinya gitu ya. Nah, mungkin kalian perlu memikirkan kira-kira kalau mau meletakkan kata-kata itu sebaiknya di mana supaya itu terbaca oleh pembeli dan memang dimaknai sebagai sesuatu yang positif gitu ya. Oke. Silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan. Apakah dari kelompok ada yang masih mau ditanyakan? Sudah cukup ya. Mela, saya sudah kirimkan nomor kontak yang saya ceritakan tadi, ini barusan merespon. Dia akan senang sekali membantu. Nomor kontaknya saya sudah beri ke Mela. Nanti Mela tolong kontak. Namanya Bu Erlin ya. Nanti saya dan bapak saya akan hubungi. Nomor kontaknya sudah saya kirim lewat WA. Ya. Oh baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, namanya Bu Erlin. Beliau guru matematika di SMP Negeri 12 Jogja. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Nah, mungkin bisa tanya-tanya ke beliau tentang biaya produksi itu kalau kalian masih bingung. Ya, baik Pak. Oke. Masih ada yang mau ditanyakan? Sayangnya kalau yang makanan saya belum ketemu rekanan. Nah, mungkin juga perlu dipikirkan sistem franchise ya. Kalau kalian sudah besar itu ya. Itu terkait dengan kekontinuan saya pikir ya.
bagaimana sistem franchise-nya gitu ya. Nah, kalau sudah terpikirkan mungkin bisa dituliskan juga sistem franchise-nya ini. Cuma memang kedepannya ya kita berpikir kalau produk ini laku terus franchise-nya bagaimana. Bisa mulai berpikir ke arah sana. Oke. Baik, silakan Angel. Saya kembalikan. Saya lanjutkan. Terima kasih Pak Hongki. Setelah ini saya lanjutkan mengenai penjelasan mengenai klasifikasi ya. Bentar ya. Yang kelompoknya Koni udah coba buat makanannya belum ya? Sudah, Pak. Sudah. Gimana? Coba. Terus gimana? Jadi enggak? Jadi, Pak, tapi masih ada yang kurang. Yang perlu disempurnakan. Iya. Oh. Oke. Coba dipasarkan dulu dengan harga itu, kira-kira respon masyarakat gimana? Sambil menjajaki gitu. Baik, Pak. Nah, ya usaha dana kan bisa pakai itu. Kalau dalam waktu dekat ada kegiatan HMPS yang perlu usaha dana kan salah satunya bisa memproduksi itu. Nah, coba dilihat skala kecil untung enggak gitu. Ya. Lalu respon pembelinya bagaimana? Itu kan bisa survei kecil-kecilan. Ya, silakan Angel. Kok malah tadi terus nggak jadi share screen? Maaf Pak, tadi laptop tiba-tiba mati jelas. Oke. Bentar. Mati lampu kah? Enggak. Oh. Cuma nggak tahu kenapa. Ngambek itu. Kecapean kamu forsir seharian. Inilah. Kamu kuliah dari rumah kayaknya tambah makmur ya, Angel? Enggak sih. Tetap beratnya tetap. Tetap nambah maksudnya? Enggak. Bentar ya teman-teman dan Pak Hongki. Iya. Kalau Rahel ini dari prodi apa Mbak Rahel? Dari PEMAT, Pak. Angkatan 19 juga? Enggak, 2018. Oh, 18. Ya. Kelas? Kelas B. Oh, kelas B. Belum pernah ketemu dengan saya berarti ya? Belum. Oh.
Slide-nya udah tampil kok, Angel. Ya, silakan Angel. Atau supaya lebih jelas suaranya, videonya kamu matikan nggak apa-apa, Angel. Sebelum masuk ke bab 4, saya mau menjelaskan mengenai sistematika proposal kegiatan. Yang pertama, proposal PKMK ditulis menggunakan huruf New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,15 spasi dan ukuran kertas A4. Kemudian margin kiri 4 cm, margin kanan atas dan bawah masing-masing 3 cm. Halaman sampul sampai dengan daftar isi diberi nomor halaman dengan huruf I, II, kanan bawah. Sedangkan halaman utama yang dimulai dari pendahuluan sampai dengan halaman lampiran diberi halaman dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya yang diletakkan pada sudut kanan atas. Isian kelengkapan seperti sampul dan pengesahan, halaman utama, daftar isi, halaman inti dan lampiran, halaman inti, pendahuluan sampai dengan daftar pustaka maksimum 10 halaman. Judul PKM tidak boleh menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku dan hanya diperbolehkan maksimal 20 kata. Kemudian bab 4 yaitu mengenai biaya dan jadwal kegiatan. 4.1 yaitu anggaran biaya. Berisi tentang rekomendasi bagi pengalokasian dan penggunaan dana PKMK adalah 80% untuk kebutuhan operasional dan 20% untuk kebutuhan administrasi. Khusus untuk biaya perjalanan PKMK dilakukan seefisien mungkin. Kemudian biaya yang tidak diperkenankan dalam usulan PKMK. Dengan memperhatikan proses pengelolaan PKM berbasis daring, item biaya yang tidak diperkenankan diusulkan dalam RAP PKMK adalah honorarium untuk tim, dosen pendamping, atau pihak ketiga, konsumsi untuk tim, dosen pendamping, atau pihak ketiga, pembelian atau penyewaan perangkat berupa komputer, PC, laptop, printer, ponsel, kamera, handycam, sewa laboratorium, peralatan laboratorium lainnya, jika sifatnya wajib agar besarannya tidak melebihi Rp1.500.000. Kemudian penyusunan penggandaan dan penjilitan laporan kemajuan, laporan akhir, kecuali PTS atau PTN yang mewajibkan hard copy. Kertas tidak lebih dari 2 rim, ATK sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir, perjalanan seminar luar kota. Rekapitulasi rencana anggaran biaya disusun mengikuti format tabel berikut. Jenis pengeluaran. Nomor 1, perlengkapan yang diperlukan. Biayanya berapa? Yang kedua, bahan habis pakai. Biaya. Yang ketiga, perjalanan. Yang keempat, lain-lain. Mungkin pengeluaran. Kemudian, total biaya dijumlahkan. Yang 4.2, jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan antara 3 sampai 5 bulan dan disusun dalam bentuk bar chart untuk rencana kegiatan yang diajukan serta sesuai dengan format pada lampiran. Jenis kegiatan. Nomor 1, kegiatan 1. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, dan seterusnya. Nanti lagi. Masih hidup kok, Angel. Aduh. Angelnya hilang lagi.
Mungkin yang perlu teman-teman perhatikan, ada beberapa item yang memang seperti yang sudah diungkapkan tadi gitu ya. Nah, mungkin biaya seminar bisa asalkan di dalam kota dan tidak ada biaya perjalanan, mungkin hanya biaya pendaftarannya. Kalau itu mungkin masih bisa. Nah, lalu untuk pulsa biasanya tidak diperkenankan. Karena itu dianggap sebagai fasilitas yang harus disiapkan oleh kampus untuk pulsa. Nah, itu. Kemudian untuk kegiatan tadi kan dibuat tabel, lalu nama kegiatan, lalu bulan 1 sampai bulan tertentu. Nah, itu nanti kegiatan pertama itu tinggal diblok aja terjadi di bulan apa, atau dikasih silang gitu ya. Jadi misal jenis kegiatan pertama itu terjadi di bulan pertama, tinggal kolom pertama itu kalian beri silang atau diblok dengan warna yang hitam gitu ya. Angel, sudah bisa masuk lagi Angel? Sudah Pak, lewat HP. Oh, hujan bu tempatmu Angel? Enggak, udah terang sih. Tadi hujan. Oh, oke, silakan dilanjutkan presentasinya. Sudah selesai tadi Pak, ternyata itu Udah. terakhir. Oke. Silakan kalau teman-teman ada pertanyaan untuk Angel khususnya di bab 4. Apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman? Sudah cukup? Oke, cukup ya. Ya, jika sudah berarti workshop 4 selesai. Kok tiba-tiba ada workshop 4 ya? Iya, ini workshop 4. Seingat saya baru 2 itu. Atau saya yang ketinggalan 2 kali workshop yang lain? Workshop yang pertama itu yang nggak ada dosennya gitu Pak. Workshop kedua sama keempat baru ada dosennya gitu. Oh, workshop ketiga juga tanpa dosen berarti? Iya. Oh gitu, I see. Oke. Sudah. Terima kasih Pak Hongki dan teman-teman semuanya. Sebelum mengakhiri workshop 4 kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin secara universal. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya, berdoa selesai. Terima kasih untuk hari ini. Ketemu lagi di workshop 5 dan jika saya banyak salah, mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam. Sama-sama. Terima kasih Pak Hongki. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Jangan lupa di stop recordingnya Mel.